Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala syahrul Ramadan syahrul rahmah wa syahrul maghfirah wa syahrul Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, pemirsa channel Nur Hati Papua, pada kali ini channel kita mau sama-sama mengajak, yaitu belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, karena Al-Quran bagi kaum muslimin muslimat diturunkan adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, pegangan hidup, sebagai kompas kehidupan kita untuk menuju kepada keridhaan dan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kewajiban kita jangan puas ketika kita belajar sampai di sini, atau masa muda kita kalau kita sudah tua ya, waktu di madrasah atau guru ngaji kita. Tapi kita senantiasa harus memperbaiki, harus tahsin daripada bacaan Al-Quran kita ini. Hal ini dikuatkan dalam Sahih Bukhari Muslim, yaitu dari, kita sama-sama tahu, ada Arba'in Nawawi, yaitu mafhumnya akan dikatakan kepada ahli Quran pada hari kiamat nanti, bacalah, naiklah ke surga dan bacalah dengan tartil sebagaimana kami dulu pernah membacanya di dunia, karena sungguhnya kedudukanmu di surga nanti terdapat pada akhir ayat yang kamu baca. Demikian, jadi belajar Al-Quran ini adalah terus-menerus panjang hayat kita, dan kita harus tahsin, senantiasa berusaha cari guru mungkin, atau cari amal-amal atau pelajaran-pelajaran yang lain, bagaimana kaitannya dengan tajwid, makharijul huruf, kepada guru-guru kita atau pada media-media. Untuk apa? Untuk senantiasa memperbaiki bacaan kita. Dan apabila kita sudah berusaha dan memang bisanya seperti itu dan kita mati, insya Allah kita akan yaitu digolongkan pada orang-orang yang sudah sempurna bacaan Al-Qur'annya, kecuali kalau kita masa bodoh ya. Allah alam. Karena itu mari kita mulai belajar, dan kita pada channel Nur Hati Papua ini yang dasar-dasar saja, yang penting bagaimana bacaan kita, bacaan Al-Quran ini semakin sempurna. Kita memahami bahwa ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa, atau karena keadaan, kondisi, yaitu bibir ataupun gigi dan sebagainya, komponen-komponen itu bisa mempengaruhi daripada yaitu makharijul huruf. Namun tidak apa-apa, yang penting kita berusaha terus belajar dan belajar. Itu yang terpenting, sebagaimana hadis tadi ya, karena kita akan dilihat pada akhir dari bacaan kita, akhir usaha kita. Demikian, kita akan belajar nanti, yaitu belajar makharijul huruf, karena ini terkait dengan tajwid nanti. Maka saya akan bahas pertama, yaitu tajwid nanti, yaitu bagaimana hukum tanwin, fathah ten, kasroh ten, domah ten maupun nun mati, ketemu 28 huruf hijaiyah. Kemudian nanti hukum mem mati ya, hukum mem mati. Nanti ada idgham mimi, ikhfa syafawi, idhar syafawi. Kemudian juga bacaan idgham, selain idgham bila hunah dan bihunah yang tadi di hukum nun mati tanwin. Dan nanti akhirnya kita akan belajar makharijul huruf dengan notasi, nanti akan kita terapkan sekaligus tajwidnya. Demikian kurang lebih gambaran channel, tapi nanti nggak mungkin satu seri, tapi beberapa seri. Untuk pertama yang akan kita pelajari sama-sama yaitu tajwid, dan saya akan singkat-singkatnya saja, gambaran nanti bisa dielaborasi atau diperdalam ketika kita menemui ayat-ayat atau huruf dalam Al-Quran. Yang pertama, yang tajwid yang paling banyak kita jumpai di Al-Quran, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ini sangat banyak kita jumpai ketika ketemu 28 huruf hijaiyah ini. Pemirsa sekalian, hukum nun mati ketika ketemu 28 huruf hijaiyah maupun tanwin, yaitu fathah ten, kasroh ten, domah ten, ini ketemu huruf hijaiyah yang terdiri 28, itu dibagi menjadi yang pertama idhar. Idhar itu maksudnya dibaca jelas.
Kemudian yang kedua idgham, maksudnya melebur atau masuk atau melebur. Melebur. Kemudian idgham ini yang hukum nun mati dan tanwin itu ada idgham bi gunnah, yaitu melebur disertai dengan dengung, dan idgham bila gunnah, yaitu melebur tapi tidak disertai dengan dengung. Kemudian iklab, ikhfa. Jadi hukum nun mati dan tanwin ini apabila ketemu 28 huruf hijaiyah, ada idhar, ada bacaan idgham bi gunnah, ada bacaan idgham bila gunnah, kemudian bacaan iklab, kemudian bacaan ikhfa. Nah ini yang perlu kita perhatikan baik-baik ketika kita membaca Al-Quran. Manakala nun mati atau tanwin, baik fathah ten, kasroh ten, dhammah ten, ketemu huruf-huruf idhar yang 6 ini, yaitu alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghain, ini maka nun mati dan tanwin ketemu 6 huruf ini harus dibaca jelas, idhar. Dibaca jelas, tidak boleh dengung. Contohnya saya kasih bagian saja. Yang tanwin ketemu ha, ya misalnya. Tanwin ini ketemu dengan huruf ha misalnya. Kita jumpai dalam Al-Quran. Aliman hakima, aliman hakima. Jadi nggak boleh aliman hakima, walaupun indah tapi nggak benar ya. Karena ini huruf ha ini adalah huruf idhar, salah satu dari 6 ini. Jadi tanwan maupun nun mati kalau ketemu 6 huruf ini dibaca jelas, nggak boleh dengung. Aliman hakima, man hakima, nggak boleh man hakima, nggak boleh seperti itu. Nah, jadi baca jelas. Kemudian yang ketemu kha misalnya, nah ini qalban khashi'a misalnya, qalban khashi'a misalnya seperti itu. Jadi nggak boleh qalban nggak boleh ya. Jadi karena ketemu dengan salah satu huruf 6 huruf idhar ini, jadi harus baca dengan idhar atau jelas. Berikutnya yang terakhir, contoh nanti cari sendiri Al-Quran karena durasinya nanti panjang. Man amila, bukan man amila bukan begitu, tapi man'a, nggak boleh man'a, nggak boleh ya. Jadi ya sekitar satu ketukan aja. Man'a, aliman ha, qalban kha. Nah, jadi satu ketukan. Jadi nggak boleh dengung. Ini intinya. Kalau nun mati seperti ini ataupun tanwin, kasroh ten, dhammah ten atau ketemu dengan salah satu 6 ini, maka dibaca dengan idhar atau jelas. Baik, pemirsa sekalian, itu idhar. Nanti silakan praktek sendiri, yaitu di Al-Quran. Bagaimana nun mati tanwin ketemu, mungkin alif atau hamzah, atau ketemu ha, kha, ain, ghain, maka harus dibaca jelas. Baik, berikutnya nun mati tanwin ketemu dengan ini ya, nun, mem, waw, yanmu. Ya, mem, nun, waw, antara 4 ini. Apabila nun mati tanwin ketemu 4 huruf ini, maka harus baca melebur ke depan disertai gunnah, bi gunnah, disertai dengung. Jadi melebur disertai dengung. Ya, mem, nun, waw. Tanwin atau nun mati ketemu salah satu 4 huruf ini. Contoh, kasih contoh 2 saja di sini. Mohon maaf, nanti cari sendiri Al-Quran. Pokoknya nun mati atau tanwin ketemu salah satu ini. Ya, mem, nun atau waw. Contohnya, mi yaumi, mi, nun ketemu ya, dari masuk ke ya, melebur ke ya disertai dengan mi. Apa itu dengung? Dengung itu adalah apa ya? Apabila hidung kita ini, dalam hidung kita itu udaranya bergetar. Mi yaumi, mi yau. Nah,
Seperti itu. Nah. Terus berikutnya contohnya yang tanwin ketemu nun misalnya. Tadi ketemu ya, ya. Misalnya ketemu nun misalnya. Syai'in nukra, syai'in nukra. Nah itu. Syai'in nukra. Nah, jadi seperti itu. Min yaum syai'in meleburkan nun. Syai'in nukra. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi yang nun mati ketemu waw misalnya. Miwa, minwa dibaca miwa. Miwali. Nah, jadi nun melebur menjadi waw. Miwa, bukan minwa tapi miwa. Bukan min yaumin tapi miyaumin, tapi disertai dengan dengung. Jadi seperti itu Bapak Ibu, pemirsa sekalian, idgham bihunah, yaitu melebur disertai dengan dengung. Manakala kita baca di Al-Quran ada nun mati ketemu ya, mim, nun, waw, atau tanwin, tanwan, tanwun, atau fathaten, kasroten, dumaten, ketemu ya, mim, nun, waw, maka melebur ke depan, melebur ke huruf ini, nun mati atau tanwin itu disertai dengan dengung. Seperti itu. Kemudian idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, tanpa dengan dengung. Nah, tanpa dengung. Jadi melebur tapi tidak sedengung, tapi miyau kan dengung, harus udara di hidung itu bergetar. Syai'in nukra miwa. Nah, jadi harus disertai dengan dengung. Tapi ini tidak, yaitu hanya ketemu dua huruf ini. Nun mati ketemu dengan lam atau ro, itu lebur tapi tanpa dengung. Nah, contohnya nun mati ketemu lam misalnya. Milladunhu, enggak boleh milla, enggak boleh milla, langsung lebur ke lam tanpa dengung. Milladunhu. Nah, seperti itu. Beda dengan tadi miyaum syai'in nukra miwa. Nah, beda. Itu langsung milladunhu. Nah, ini yang tanwin misalnya ketemu ra misalnya ghafurur rahima. Ghafurur rahima, bukan ghafurur rahima. Salah. Ghafurur rahima. Itu yang betul. Jadi ketemu ra, ketemu lam itu masuk tanpa dengung. Ada lagi nun ketemu ra misalnya. Mirrabbihim. Jadi seakan-akan ro ini tasjid, tapi di Al-Quran biasanya dikasih tasjid. Mirrabbihim, nun tidak melebur ke ro, jadi nun tidak dibaca. Itu maksudnya melebur tanpa dengung atau idgham bila gunnah. Kalau dengung bi gunnah, dengan dengung. Bila gunnah tidak dengung, tidak dengan dengung. Begitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita sudah pelajari idhar, bagaimana dibaca jelas, kemudian idgham bihunah melebur dengan dengung, idgham bila gunah melebur tanpa dengung. Kemudian hukum non mati ataupun tanwin ketemu ba, apabila non mati ketemu ba misalnya, itu iklab hukumnya. Jadi contohnya min ba'di dibaca mimba, karena sifatnya ba itu terkatup daripada bibir kita ini. Jadi min langsung terkatup mimba, ba. Jadi makanya seakan-akan dikasih mim biasa di Al-Qur'an. Min ba'di salah, tapi mim ba'di. Karena sifat huruf mim itu ya agak dengung, ya silakan dengung. Mim ba'di. Seperti itu. Oke, jadi sifat itu penting, sifat huruf kita harus tahu. Oke, begitu tentang iklab. Nah, iklab nanti tanwin atau nun mati apabila ketemu ba, maka tanwin atau nun mati itu
melebur menjadi ba. Mim ba'di, masuk ke makhraj dan sifatnya huruf ba. Untuk hukum nun mati dan tanwin tinggal satu lagi yaitu ikhfa. Ikhfa itu samar menuju ke huruf ini, huruf 15 huruf. Jadi 15 ini apa? 28 dikurangi dengan 6, ditambah kurangi dengan 4, ada 10, ditambah lam dan ro berarti 12, ditambah ba berarti 13. Berarti tinggal 15 huruf. Nah, jadi selain huruf ini, apabila nun mati dan tanwin ketemu selain huruf idhar, huruf idgham biunah, huruf idgham bilaunah maupun huruf iklab, selain huruf ini yang tadi sudah kita jelaskan bacaannya, maka dibaca ikhfa atau samar. Contohnya 15 huruf banyak saya nggak akan sampaikan, tapi di tajwid Jawa disampaikan notasi dodo sadin saka kutha jas sepatu dasi kabeh dan anggo nyambangi putu. Jadi untuk memudahkan 15 huruf merangkai itu dengan notasi seperti tadi, tajwid Jawa itu. Jadi ini contohnya jim kan tidak termasuk huruf ini, tidak termasuk huruf idhar, idgham biunah, bilaunah maupun iklab. Jim contoh jim, jajiju baj, anja. Jadi langsung nun mati langsung melebur menuju samar menuju ke jim. Anja itu kalau jim begitu. Agak beda lagi kalau qaf. Jadi samar menuju ke qaf. Syai'in. Nah, ini ketemu kayak gitu ya. Syai'in qadir. Syai'in karena sifat dan makhrajnya qaf seperti itu. Kalau jim kan anja. Syai'in inku. Ini mirip-mirip qaf dengan kaf ya. Mutajanisin. In kuntum. Ini sama-sama ikhfa semua. Yang satu nun ketemu kaf, yang satu nun ketemu ta. In kuntum. Jadi huruf-huruf hamas. In kuntum. Seperti itu. Ini contohnya. Jadi melebur in ke kaf, kun ke ta, samar ke ta. In kuntum. Yes, itu. Terus lagi contoh lagi yaitu to, satu lagi contoh. Halalan to, halalan thayyiba, halalan thayyiba, langsung ke to. Nah, halalan, tapi samar itu maksudnya pelan-pelan menuju ke halalan thayyiba anja syai'in in kuntum. Nah, seperti itu. Jadi ikhfa itu seperti itu. Jadi pemirsa sekalian, ini untuk pertama, yaitu seri pertama, yaitu kita bahas yaitu tajwid khusus hukum nun mati dan tanwin ketemu 28 huruf, yaitu yang dibaca jelas yaitu 6 huruf, yang dibaca melebur dengan dengung yaitu ada 4 huruf ini, yang melebur tapi tidak dengung ada 2 huruf ini, kemudian yang baca iklab mem yaitu ba saja yang karena sama-sama sifatnya ba. Nah, kemudian ikhfa jadi sisanya ini yaitu 15 huruf dari 28 huruf hijaiyah. Nun mati atau tanwin ketemu 15 huruf sisa selain ini dibaca seperti tadi, samar seperti tadi. Nah, nanti berikutnya kita akan bahas seperti yang berikutnya yaitu hukum mim mati. Nah, kemudian kita juga ada idgham yang idgham mutamasilen, idgham mutaqariben dan juga mutajanisen. Jadi seperti itu kurang lebih untuk sesi pertama yaitu hukum nun mati tanwin untuk bacaan idhar, idgham biunah, idgham bilaunah, iklab dan ikhfa. Demikian kurang lebih, mohon maafkan apabila kesalahan, dan saya mohon kita sama-sama yaitu buka Al-Qur'an untuk mempraktikannya. Lihat video ini bisa di-pause kemudian kita praktekkan apabila ketemu
huruf-huruf seperti ini, yaitu nun mati, tanwin ketemu huruf-huruf hijaiyah 28 ini. Semoga bermanfaat dan Allah ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.